One Kewan TV1. Istilah yang menarik dan saya kira ini menjadi sebuah representasi untuk menggambarkan pola pengelolaan kebijakan ekonomi, yakni dalam konteks proyek strategis nasional. BK2 adalah sebuah istilah yang beliau tulis di dalam sebuah tulisan WA yang disebut dengan corporate and state crime. Kalau kita bicara masalah proyek strategis nasional PIK 2, di mana ada Aguan di sini, di mana ada Antoni Salim di situ, yang benar-benar sudah merusak hak-hak rakyat, terutama hak kepemilikan yang terkait dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, ekonomi, dan berbagai persoalan-persoalan di seputar stempel proyek strategis nasional atas kegiatan-kegiatan swasta yang dilakukan oleh para oligarki, oleh para pengusaha. Nah, sejauh mana ini Bang Marwan Batubara melihat keberadaan legacy atas berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam maupun proyek-proyek strategis nasional yang merupakan negatif legacy-nya Mulyono atau Jokowi ini nanti sejauh mana ini bisa dikelola benar-benar berkeadilan oleh Prabowo Subianto, lepas dari segala ketergantungan. Silakan Pak. Bikin khusus Cak Sama, bikin khusus Cak Sama. Oh iya. Kenapa? Sudah cukup. Oh ya. Cak. Selamat. Terima kasih Mas. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya itu banyak keborongan. Saya harus bahas bagaimana. Oke, sebelum tadi kaitannya dengan ekonomi dan tambahan, fokusnya ke sana ekonomi dan tambahan. Saya ingin sedikit menyambung yang disebut Pak Abdullah terkait korupsi ya. Hanya ingin memberikan pendapat saya tentang sikap Prabowo itu. Bahwa saya lebih yakin pernyataan-pernyataan tentang korupsi itu lebih kepada retorika, bukan kepada rencana rencana yang dasarkan pada tekad yang kuat, bukan retorika bahwa nanti dengan begitu ini ditunjukkan kepada publik beliau akan melakukan ini, menangkap itu, ya, mau katanya sampai ke kutub gitu ya, ngejar. Tapi yang di depan mata aja itu sudah cukup buktinya tidak dilakukan apa-apa gitu ya. Nah, jadi hanya retorika. Yang kedua, saya melihatnya ini menunjukkan bahwa cengkeraman Jokowi yang melanggengkan atau yang membuka begitu banyak pintu-pintu korupsi yang melibatkan Jokowinya sendiri itu masih kuat untuk berani dibuka oleh Prabowo. Jadi masih dicengkram. Jadi bagaimana mau bertindak, mau berbuat sesuatu. Yang ketiga, saya khawatir bahwa Prabowo sendiri tersandra kasus-kasus korupsi. Karena itu ya coba saja misalnya ada yang nantang Anda membuka kasus ini, kasus Anda nanti saya buka gitu. Maka dia akhirnya tidak berani melakukan apa-apa. Jadi tiga hal itu saya kira perlu menjadi catatan kita. Hanya retorika, masih dicengkram oleh Jokowi, lalu ada kasus yang membuat Prabowo itu tersandra untuk berani mengusut kasus-kasus korupsi besar misalnya. Dan itu sangat banyak ya, masalah misalnya Blok Medan, masalah korupsi yang dibabel soal timah misalnya yang nilainya ratusan triliun, tapi yang dijadikan saya kira cuma tumbal aja itu ya. Tumbal juga cuma dihukum 6,5 tahun, sementara yang di belakangnya ini siapa misalnya, ya kan? Ada penyelundupan nikel misalnya. Orang menengarai ini ada keterlibatan dari Kapolri, ya, Sigit misalnya, tapi itu nggak jelas ujungnya seperti apa. Sama juga nikel ini melibatkan misalnya tim suksesnya Jokowi waktu Pilpres.
Ini juga tidak jelas kelanjutannya. Nah, karena itu saya kira di samping bahwa KPK-nya harus dirubah undang-undang dasar untuk melakukan penuntasan korupsinya. Tadi Pak Abdullah sudah sebutkan tentang perlunya penerbitan Perpu, dan kalau itu bicara Perpu itu ada ranah yang memang lebih dominan peran presidennya Prabowo. Ini jadi tantangan bagi Prabowo. Kalau Anda memang bukan retorika, cuma omong-omong, ya buktikanlah dengan Anda menerbitkan Perpu bahwa korupsi ini sudah sangat banyak merugikan negara dan rakyat, maka buktikan dengan menerbitkan Perpu. Saya kira rakyat akan mendukung itu. Karena kalau diproses dengan adanya amandemen undang-undang di DPR itu di samping panjang, saya kira nanti intervensi oligarki itu akan masih akan sangat kuat untuk supaya itu akhirnya tidak jadi dirubah. Tapi kalau Perpu sepanjang presidennya tidak omon-omon itu bisa dilakukan. Kemudian juga soal tadi yang saya sebut itu daftarnya sangat banyak ya, bisa lebih dari 10 kasus-kasus besar yang bisa ditunjukkan oleh Prabowo bahwa dia serius ingin menuntaskan kasus itu. Tapi kalau dengan ucapan dengan pernyataan mau damai, ini saya kira ya retorika dan omong-omong saja, dan kita tidak banyak berharap. Karena itu di samping dari Perpu kita minta bukti presiden itu melakukan sesuatu yang signifikan, tapi saya kira rakyat juga perlu berbondong-bondong untuk menuntut ya, dan menuntutnya itu di samping ke DPR juga kepada pemerintah, dan ini bisa ditunjukkan dengan aksi-aksi. Nah, cuma memang aksi kalau terkait korupsi itu agak susah untuk menggalang massa ya, maka saya kira yang bisa menggalang massa, yang akhirnya nanti dari situ rakyat ini bisa menuntut ke masalah korupsi, tapi dimulai dengan kasus yang justru menyangkut hidup dan kelangsungan hidup orang secara kemanusiaan ya. Karena ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam 10 items yang ada dalam konstitusi itu ya. Ada misalnya kasus sampai 6 ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar kita itu dilanggar dalam proses atau dalam pembentukan atau penetapan dan pelaksanaan PSN PIK 2 dan REM 4 ya. Ada minimal 6 ketentuan HAM, dan kalau ini sudah seperti ini, sudah waktunya rakyat untuk bangkit melawan. Karena itu berangkat dari fakta lapangan bahwa di PIK 2 di Tangerang terutama ada di sekitar 10 kecamatan yang sudah dibebaskan oleh aguan yang didukung oleh aparat, terutama itu aparat keamanan, polisi, dan juga itu atas saya yakin atas komplotan yang dipimpin oleh Joko Widodo waktu jadi presiden ya, itu korbannya sudah sangat banyak. Ada yang mati, tapi banyak ribuan, puluhan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian. Tapi nanti yang namanya rezim oligarki ini akan menyuarakan kepada rakyat bahwa proyek ini proyek ramah lingkungan, sama dengan di Lembang ya. Ada Eco City, lalu di sini ada Tropical Coastland kalau bicara di Banten. Lalu ini akan mendatangkan investasi. Ada katanya sampai 2030 itu sekitar 60 triliun. Akan membuka lapangan kerja berapa banyak? Sekitar 6.000. Lalu yang tidak langsung itu sekitar 60-an ribu orang katanya. Lalu ini akan
memicu pertumbuhan ekonomi, menambah misalnya pendapatan daerah dan rakyat. Tapi ini kan cuma gimmick untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang akan mendatangkan manfaat. Tapi manfaat untuk siapa? Manfaat untuk para investor dan para pendukung oligarki. Tapi rakyat yang saya sebutkan tadi, ya, itu kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Artinya proyek PIK 2 ini, ya, kita fokus ke PIK 2 misalnya, kita bahas nanti soal Rempang, tapi PIK 2 ini menghilangkan mata pencaharian lebih dari misalnya 20.000 nelayan, petani, petambak yang itu tercerabut dari tempat tinggalnya yang sudah ditinggali misalnya ratusan tahun. Alasannya tadi itu, ini mendatangkan investasi, ini hijau, ini akan ada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja. Tapi untuk siapa? Nanti pekerjaannya seperti yang terjadi di sektor nikel, disebut hilirisasi, tapi mayoritas pekerjaannya itu dari Cina. Orang kita tuh hanya jadi buruh. Nah, sama juga nanti, seperti teman kita Pak Said bilang, nanti akan ada pembangunan Surabaya Frontline. Yang dibangun itu adalah mereklamasi laut di sekitar Surabaya, di pantai utaranya. Tapi ini yang nanti akan seperti menjadi Hong Kong di Surabaya, Cina Town. Nanti orang kitanya itu hanya jadi pekerja yang di Surabaya itu. Sama ini dibersihkan, ya, lahan yang ada di utara Kabupaten Tangerang itu sampai nanti Serang itu juga ada kecamatan yang dibebaskan, dibersihkan dari orang-orang pribumi untuk nanti jadi pekerja kasar, dan tidak dipedulikan bahwa mereka diusir dari sana. Tempat tinggalnya seperti apa, lapangan pekerjaannya seperti apa, sama juga dengan di Rempang, Eco City katanya. Tapi yang nanti datang, yang dapat keuntungan besar itu ya si oligarki, konglomerat, lalu nanti pendatang dari Cina sana. Sementara kitanya ini, pribuminya itu tersingkirkan. Disebutkan bahwa ini akan buka lapangan kerja untuk siapa? Ya, lalu kalau memang dipindahkan, ya cari dulu tempat tinggal penggantinya. Tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa dan ditindas. Nah, yang adalah penindasan ala VOC, dan itu sudah terjadi dan kita punya bukti yang sangat banyak. Nah, bicara PSN misalnya, yang dikasih kesempatan atau dikasih status PSN itu hanya 1.756 hektar, tapi yang dibebaskan itu puluhan ribu hektar ke arah barat, lalu memakai label bahwa ini proyek PSN. Padahal yang dapat status itu hanya 1.700, yang puluhan ribu itu hanya dipakai oleh si rezim oligarki itu sebagai alat untuk menyingkirkan rakyat secara paksa, secara zolim. Jadi rakyat itu disingkirkan secara zolim oleh rezim ini. Yang dipimpin siapa waktu itu? Joko Widodo. Lalu ada aduan di sana dan sekarang banyak, ya, termasuk dari DPD yang namanya Yoris Sampono yang dari PANI misalnya, itu ikut-ikutan memanipulasi rakyat untuk mengatakan ini sesuatu yang benar. Padahal tadi kezoliman itu sudah sangat faktual di lapangan. Itu sebabnya kalau tadi saya bilang rakyat untuk bangkit, ini contoh nyata ini. Kalau Anda peduli, mari bangkit rame-rame. Nanti kita akan ada deklarasi perlawanan di tahun depan, mulai dari PIK, dari Tangerang, deklarasi perlawanan terhadap rezim oligarki yang kelihatannya ini masih bercokol meskipun presidennya sudah berganti. Jadi buktikanlah bahwa Prabowo ini tidak omon-omon. Misalnya tidak boleh ada negara dalam negara, akan memberantas korupsi, dan ini hanya bisa terjadi kalau ada perlawanan rakyat. Kalau tidak, itu
Prabowo hanya omong-omong, buktinya ya seperti itu. Awal pidato pelantikannya begitu menggebu-gebu, tapi lambat tahun ke belakang ngomongnya mau kasih kesempatan damai. Ini apa ini gitu? Nah kalau ini dibiarkan terus, ya cobalah itu akan terus berlangsung yang namanya bercokolnya rezim oligarki yang antara lain itu bisa dibuktikan bagaimana misalnya yang jadi menteri itu lebih dari 50% adalah orang-orang Jokowi. Kebijakan Jokowi masih terus berlangsung, ya. Dan saya kira kalau bicara kembali masalah korupsi ini tidak akan ada hasil yang akan kita peroleh sepanjang rakyat itu hanya diam saja. Jadi kalau kita pakai istilah state corporate crime, crime itu kriminal. Kriminal itu oleh siapa? Oleh state dan corporate. Siapa ini? Ya pengusaha-pengusaha dan sama pejabat-pejabat pemerintah. Dan pelaku utamanya waktu Jokowi itu jadi presiden ya Jokowi. Itulah pelaku-pelaku kriminal yang wajib dipidana ya kalau negara ini mau bersih. Dan kalau memang Prabowo itu tidak omong-omong, buktikan menghentikan state corporate crime ini yang dipimpin oleh Joko Widodo, dan salah satunya mulailah dengan menangkap misalnya Aguan. Itu contoh sangat nyata kejahatan yang dilakukan oleh state corporate crime ini, contoh paling nyata yang alat buktinya sudah lebih dari cukup, tinggal sekarang ada nggak kemauan dan komitmen dan sesuai antara perkataan dengan perbuatan yang selalu dikatakan oleh Prabowo, dan yang di rakyat tunggu adalah perbuatan Anda itu seperti apa. Kalau tidak, memang kita tidak perlu terlalu optimis lah, kita akhirnya menjadi pesimis, ini akan sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, tapi kita tidak berharap seperti itu ya. Kita mau Prabowo sebagai jenderal ya, buktikan bahwa itu adalah prajurit Sabta Marga yang setia dengan sumpah Sabta Marga itu ya. Jangan hanya omong-omong, tapi buktikan dengan tindakan nyata dan hentikan sepak terjang oligarki yang sudah sangat mencengkram Indonesia saat ini. Saya kira itu. One Kawan TV 1